Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan rancangan tahapan penilaian dan evaluasi pembelajaran (TPT). Yang pertama, pendahuluan. Penilaian dan evaluasi pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Melalui penilaian dan evaluasi, guru dapat mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, perkembangan peserta didik, serta efektivitas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, penilaian harus direncanakan secara sistematis dan terencana sesuai dengan tahapan pembelajaran. Tahapan proses penilaian dan evaluasi pembelajaran. Tahap perencanaan penilaian: yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyusun indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, menentukan jenis penilaian yang akan digunakan. Dan yang keempat, menyesuaikan penilaian dengan waktu pelaksanaan. Dan yang kelima, menyusun instrumen penilaian, rubrik, soal, lembar, dan observasi. Jenis dan waktu pelaksanaan penilaian. Penilaian formatif, waktu pelaksanaan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan: yang pertama, memantau pemahaman peserta didik, dan yang kedua, memberikan umpan balik secara langsung. Bentuk kegiatan: yang pertama, tanya jawab, yang kedua, kuis singkat, yang ketiga, lembar kerja peserta didik. Dokumentasi: hasil kuis, catatan hasil tanya jawab, dan yang ketiga, lembar kerja yang telah dinilai. Penilaian autentik, waktu pelaksanaan selama proses pembelajaran. Tujuannya: yang pertama, menilai kemampuan nyata peserta didik, yang kedua, mengukur sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara menyeluruh. Bentuk kegiatan: yang pertama, observasi sikap, yang kedua, praktik langsung, yang ketiga, unjuk kerja. Dokumentasi: yang pertama, observasi, yang kedua, rubrik penilaian keterampilan, dan yang ketiga, catatan refleksi peserta didik. Penilaian alternatif, waktu pelaksanaan selama dan setelah proses pembelajaran. Tujuan: mengembangkan kreativitas dan keterampilan berpikir peserta didik, menilai hasil belajar secara lebih variatif. Bentuk kegiatan: proyek, portofolio, presentasi, dokumentasi hasil proyek peserta didik, portofolio pembelajaran, dan yang terakhir adalah penilaian presentasi. Penilaian sumatif, waktu pelaksanaan pada akhir pembelajaran atau akhir materi. Tujuan: yang pertama, menentukan pencapaian akhir peserta didik, yang kedua, menilai keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan. Bentuk kegiatan: yang pertama, ulangan harian, kedua, tes tertulis, dan yang ketiga, tes praktik. Dokumentasi: yang pertama, lembar soal dan jawaban, yang kedua, daftar nilai akhir, dan yang ketiga, rekap hasil penilaian. Penilaian alternatif, tahap pengolahan dan analisis hasil penilaian. Yang pertama, setelah penilaian dilaksanakan, guru melakukan. Yang kedua, pengolahan nilai. Dan yang ketiga, analisis ketercapaian indikator. Dan yang keempat, identifikasi peserta didik yang tuntas dan belum tuntas. Dokumentasi: yang pertama, rekapitulasi nilai, yang kedua, analisis hasil belajar. Tahap tindak lanjut, berdasarkan hasil penilaian, guru melakukan: yang pertama, program remedial bagi peserta didik yang belum tuntas, dan yang kedua, program pengayaan bagi peserta didik yang telah tuntas, dan yang ketiga, perbaikan strategi pembelajaran. Dokumentasi keseluruhan proses: yang pertama, dokumentasi dilakukan dari awal hingga akhir kegiatan penilaian, meliputi yang kedua, rencana penilaian, yang ketiga, instrumen penilaian, yang keempat, hasil penilaian, yang kelima, analisis hasil, yang keenam, tindak lanjut pembelajaran. Penutup: dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan penilaian formatif, autentik, alternatif, dan sumatif sesuai waktu pelaksanaannya, penilaian dan evaluasi pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Penilaian tidak
hanya berfungsi untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran secara berkelanjutan. Sekian materi yang saya jelaskan. Thank you.